Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini, insya Allah ya, simak baik-baik karena selama satu tahun, masya Allah, 1 jam ke depan, insya Allah saya akan berbagi bagaimana caranya kita bisa membuat mesin uang bagi kita, tentu mesin uang melalui cara yang halal dan toyib ya, yaitu melalui cara membangun bisnis. Dan saya berharap Bapak Ibu menyimak dari awal hingga akhir, karena di bagian akhir ada beberapa hal yang akan saya rekomendasikan agar Bapak Ibu bisa lebih cepat melewati prosesnya, ya. Karena kalau mengikuti langkah demi langkah seperti apa yang nanti saya jelaskan, prosesnya akan bisa sangat panjang Bapak Ibu semua ya, sampai pada akhirnya tentu ketika kita membangun sebuah bisnis, kita harapkan bisnis itu bisa menjadi mesin uang, di mana ketika bisnis itu sudah terbangun seperti yang kita harapkan, harusnya tanpa hadirnya kita di situ bisnisnya bisa berjalan ya. Jadi sahabat-sahabat semua, saya percaya, saya yakin kalaulah kemudian eh, saya sampaikan sebuah apa eh wah, lupa itu kayak bukan sebuah teori, definisi. Aduh ampun, masya Allah ya, ini umur sudah menjelang mau 50, kayaknya cari satu kata definisi aja kok nggak kepanggil-panggil ya. Jadi saya percaya, saya yakin ketika Bapak Ibu semua saya munculkan sebuah definisi tentang sukses, saya percaya Bapak Ibu sepakat dengan saya ya. Apa itu? Bisnis yang sukses itu adalah usaha komersial. Catat baik-baik, bukan usaha sosial. Ingat ya. Karena dulu saya pernah mengalami ketika lulus dari kampus ITB tahun 99 ya, saya langsung membangun bisnis dan kemudian orientasinya sosial. Ya ini keliru Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak hal yang seharusnya saya memenuhi unsur-unsur ya profesional ya dalam membangun bisnis itu saya labrak. Contoh misalnya, hal yang sederhana, ketika merekrut karyawan, ya, maka kalau orientasi kita ini adalah sosial, ya sudah siapapun yang mau kerja, ayo kerja. Ya, kemudian tanpa memperhitungkan kemampuan bisnis, yang terpikir adalah bagaimana segera mensejahterakan. Jadi berpikirnya gimana nih supaya gajinya makmur gitu ya, gede gitu ya. Nah, hal inilah yang kemudian pada ujungnya yang saya rasakan ya, ternyata ya saya membangun di awal bisnis bumbu masak instan 2 tahun nggak sampai ya, itu sudah harus gulung tikar Bapak Ibu semua. Walaupun saya nggak pernah menggelar tikar, terpaksa saya harus gulung dan menyisakan hutang yang nggak sedikit gitu ya, karena sekecil-kecilnya usaha yang kemudian saat itu saya nggak paham ilmu bisnis, jadi saya background pendidikan seorang farmasis, lulus dari ITB, selama kuliah itu saya nggak pernah yang namanya belajar tentang bisnis gitu ya. Yang ada adalah ya kuliahnya kefarmasian, ditambah lagi aktivitas di luar perkuliahan, ya saya seorang aktivis yang tidak sama sekali menyinggung persoalan bisnis. Sehingga ketika lulus blank Bapak Ibu. Nggak tahu nih gimana sih langkah demi langkah supaya apa yang saya mau bangun itu bisa berhasil. Nah, termasuk waktu itu nggak punya bayangan tentang terkait dengan definisi yang ada ini ya gitu ya, bahwa bisnis itu ya usaha komersial, bukan usaha sosial. Salah saja ya tadi saya sampaikan bahwa rekrut orang sembarangan, ya udah asal saudara mau, asal temen mau, asal siapapun yang kemudian aduh kasihan gitu ya. Kalau kita bicaranya kasihan, nah ini yang keliru Bapak Ibu. Karena kalau kita mau menempatkan orang di perusahaan kita, maka harus melewati sebuah proses seleksi yang benar. Kita harus memilih orang yang tepat dan nantinya ditempatkan di posisi yang tepat. Kalau tidak, ya tunggulah kehancurannya. Jadi ingat, bisnis itu usaha komersial, bukan usaha sosial. Kalau nanti kita sudah kemudian berhasil, banyak keuntungan dan lain sebagainya, ya silahkan dari hasilnya Bapak Ibu katakanlah mau mau sedekah,
mau dimanfaatkan untuk aktivitas sosial silahkan. Tapi hitung-hitungan bisnis semuanya harus profesional gitu ya. Nah, termasuk banyak hal lah ya, mencari suppliers dan lain sebagainya. Ya kita harus betul-betul pendekatan apa yang akan membuat bisnis kita sukses, bukan hanya sekedar, "Oh ya sudah nih saya mau bantu orang," gitu ya. Ya beda. Pisahkan urusan membantu dengan urusan profesional kita bangun bisnis. Itu kenapa bisnis itu ya usaha komersial. Yang kedua, dia profitable Bapak Ibu semua. Ya profitnya harus tebal. Dia harus sangat menguntungkan. Karena kalau enggak mungkin kita mensejahterakan karyawan. Banyak UKM ya Bapak Ibu semua bahkan menggaji karyawannya UMR pun tidak. Kenapa? Ya karena mereka tidak diawali dengan sebuah perencanaan yang baik, punya margin yang cukup, sehingga karyawannya hidup sejahtera. Itu baru dari aspek kesejahteraan. Belum ketika kita bicara, kita tentu ingin bisnis kita sustainable, bisnis kita berkesinambungan. Maka harus ada proses research and development gitu ya, harus dilakukan supaya selalu menghasilkan produk baru, inovasi-inovasi baru dalam menjalankan bisnis. Ini sesuatu yang mau tidak mau harus dilakukan dan itu membutuhkan biaya yang tidak kecil, yang kita harus sisihkan dari keuntungan yang kita miliki. Maka kalau kita salah hitung saja di awal Bapak Ibu semua, bisnisnya marginnya terlalu tipis gitu ya, nggak profitable, profitnya nggak tebel, ya dampaknya tinggal tunggu tanggal mainnya. Inilah yang menyebabkan kenapa 80% bisnis itu tutup di tahun pertama. Jadi 80 dari 100 bisnis itu dibuka untuk tutup Bapak Ibu. Ya, karena ya itu salah satunya tidak nanti step by step-nya Bapak Ibu kita akan bedah ya malam hari ini secara cepat. Yang berikutnya, ya, kita ingin tentunya bisnis kita kalau sudah profitable, ini harus bisa berjalan tanpa adanya Bapak Ibu, tanpa adanya kita, tanpa adanya saya, kalau saya adalah pemilik usahanya, ya. Jadi bisnisnya jalan, pemiliknya bisa jalan-jalan. Ada yang mau kalau ke depan bisa punya bisnis yang ya udah bisnisnya ditinggal, Bapak Ibu tinggalkan sebulan baik-baik saja, Bapak Ibu tinggalkan 6 bulan baik-baik saja, Bapak Ibu tinggalkan 1 tahun baik-baik saja gitu ya, malah bertambah bagus, bertambah sehat, terus berkembang. Nah itulah artinya kita sudah bisa membangun sebuah bisnis yang sukses. So pertanyaan saya, maukah Bapak Ibu bisa membangun sebuah bisnis atau mungkin bukan sebuah bisnis, banyak bisnis ke depannya yang bisa seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Yang mau silahkan ketik mau, ya. Mau yang ngetik mau, saya doakan insyaallah tercapai gitu ya. Nah, bagaimana tahapan-tahapan agar kita bisa membangun bisnis seperti definisi yang baru saja saya sampaikan, Bapak Ibu semua. Ternyata ada 6 langkah yang harus kita lewati satu per satu dan ini tidak mudah Bapak Ibu semua. Langkah pertama adalah mastery. Tahap pertama mastery, tahap penguasaan. Jadi ada yang namanya financial mastery. Di awal kita harus, oh ya mohon izin, insya Allah ya kelas beasiswa mulai kan sudah diumumkan mulai setiap Sabtu malam ya, setiap Sabtu malam kita akan mulai lagi dan karena malam ini tapi narasumbernya sedang sakit. Narasumber kok sakit saya senyum? Ya narasumbernya anak saya soalnya ya. Ya melanjutkan tentang finance gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan mohon doanya supaya cepat sembuh. Minggu depan kita akan lanjutkan untuk belajar tentang finance ya. Kita belajar tentang ya tadi nih financial mastery. Bagaimana kita bisa paham beberapa hal. Contoh misalnya, banyak pengusaha yang kalau Bapak Ibu selalu menonton video pembukaan saya ya, nggak paham ngitung HPP. Wah, bahaya udah. Wis, ya, bahaya. Kenapa? Karena salah saja menghitung. Ya, ini baru menghitungnya saja nih. Menghitung keliru. Kalau sudah menghitung keliru, kesananya bisa kelirunya lebih parah lagi. Belum lagi ketika nanti kita mau menetapkan harga, kita nggak punya keberanian Bapak Ibu untuk menetapkan harga yang sesuai, supaya bisnis kita sustainable. Maka seharusnya Bapak Ibu semua, kalau kita mau berbisnis, pastikan kita bisa punya produk atau jasa. Nah, ini saya kasih kasih kata kunci ya, yang bukan kata kunci, kasih kunci agar kalau Bapak Ibu bisa menemukan itu, udah deh, dahsyat deh. Jadi ketika kita hitung di awal, ternyata harga pokok produksi kita
maksimal 25%, ya. Jadi dari harga jual kita, itulah HPP, harga pokok produksi. Jadi hanya 25% itu maksimal. Supaya kita punya margin 75%. Di mana dengan margin ini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Banyak orang akhirnya ketika berbisnis dia tidak bisa berpromosi. Padahal promosi adalah nyawa dari sebuah bisnis gitu ya. Karena kalau nggak berpromosi, gimana bisa berkembang? Berat Bapak Ibu, ya kan? Orang aja kalau mau nyalonkan pilkada nggak promosi, nggak bisa terpilih. Coach Komeng bisa katanya ya foto, ya itu promosi gitu ya. Dan jangan cuma lihat Komeng pasang foto kemudian terpilih, enggak, sudah lewat proses panjang beliau dikenal gitu ya. Tapi kan tetap beliau lakukan aktivitas marketing dengan cara apa? Tampil berbeda. Sehingga semua orang, oh ini Komeng tahu gitu ya langsung. Ubah nama kok, ya namanya diubah kan gitu. Nah, sehingga orang tahu, "Wah, ini Komeng," kan gitu ya. Padahal kan namanya bukan Komeng. Jadi, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, kalau kita punya produk atau jasa, kemudian tidak dipromosikan, ya gimana orang tahu? Dan untuk mempromosikan, ya, promosikan pada prinsipnya adalah mengkomunikasikan, menyampaikan kepada calon pembeli kita bahwa ini ada produk keren nih yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, yang bisa memenuhi keinginan mereka, kan begitu. Tetapi kalau ini tidak dikomunikasikan, tamat Bapak Ibu. Sulit untuk berkembang, ya. Saya lebih senang pakai bahasa tidak mudah untuk berkembang. Nah, di tahapan mastery ini baru satu tahap saja misalnya ya, financial mastery, itu aja banyak yang nggak lewat, banyak orang yang nggak belajar, hajar bleh aja langsung mulai gitu ya. Iya betul, semangat itu bagus ya, tetapi semangat bukan segala-galanya. Harus ditopang dengan yang lain Bapak Ibu. Harus ditopang dengan keilmuan, ya. Usahakan kemudian ada yang membimbing. Kalau tanpa mentor Bapak Ibu, maka sangat tidak mudah kita melewati tahap demi tahap yang ternyata banyak jebakan Batman-nya gitu ya, yang bisa membuat kita terperosok dan ujungnya setahun pun kita nggak lewat. Bisnis kita setahun tuh nggak bisa melewati usia 1 tahun. Dan ini banyak, 80% bayangkan ya, 80%. Maka yuk benar-benar deh ya kalau memang mau serius bangun bisnis ya pahami tahap demi tahap gitu ya keilmuannya kita paham. Kita nggak bisa, aduh saya nggak suka keuangan, saya nggak suka ngitung-ngitung. Loh, pebisnis kok nggak suka ngitung gitu ya. Ah, padahal di awal kita berbisnis nggak bisa, kita harus menjadi master gitu ya. Kita harus kuasai semua prosesnya Bapak Ibu semua. Dari hal yang menghitung tadi tuh, menghitung misalnya HPP. Kemudian tidak kalah pentingnya di financial mastery misalnya kita bisa membaca ya. Bukan cuma membaca, kita bisa bikin yang namanya laporan laba rugi ya kan yang sudah dibahas di kelas beasiswa kan. Laba rugi. Kemudian apalagi kita membahas tentang neraca misalnya ya. Suka atau tidak suka, ya kita harus belajar Bapak Ibu semua. Karena kalau enggak, ya repot, kita nggak ngerti. Perusahaan berkembang, seolah-olah, ini banyak nih pelaku UMKM. Wih, kok kayaknya asetnya nambah gitu ya. Dia lupa yang dianggap aset itu ternyata ya barang-barang titipan supplier. Bukan aset dia gitu ya. Itu barang titipan supplier. Yang kalau nanti sebetulnya begitu dicek ya, administrasinya semua, nggak punya apa-apa punya orang gitu. Semua di toko tuh isinya punya orang semua. Nah, ini yang bahaya gitu ya, hati-hati. Jadi, ya mau tidak mau, suka atau tidak suka Bapak Ibu, kita harus belajar untuk tahu dulu ya. Jadilah buaya supaya nggak dikadalin. Nah, ya. Jadi di tahap mastery ini ya tadi tuh, ada financial mastery. Selain financial mastery, ada yang lebih jauh lagi sebetulnya ya. Bapak Ibu semua, destination mastery. Aduh, bahasanya pusing-pusing. Apa itu destination mastery? Jadi kita harus punya rencana ke depan tentang bisnis kita. Kita harus punya blueprint. Pusing lagi istilahnya ya. Kita harus punya rencana bisnis kita ke depan tuh mau seperti apa, ya. Jadi mastery itu di mana kita bisa membayangkan, oke, saya membangun ini. Saya bisa membayangkan nanti akan menjadi sebesar apa, berapa banyak cabangnya, berapa banyak karyawannya, berapa besar profitnya. Oke, di Destination Mastery kita bicara tentang vision. Seorang pebisnis, pebisnis yang handal, pebisnis yang kemudian akan memiliki sebuah perusahaan yang sangat besar, dia pasti visioner, Bapak Ibu semua. Ya,
Jadi dia bisa membayangkan ke depan ini akan menjadi sebesar apa, walaupun diawali dari hal yang kecil. Dan itu membuat orang tersebut bergairah, Bapak Ibu. Itulah entrepreneur, Bapak Ibu semua. Itulah pengusaha yang dia bisa lihat masa depan, gitu ya. Bahwa ini akan sangat besar. Itu yang membuat dia bergairah. Mau kerja sehari ekstrimnya 25 jam, gitu ya. Nah, ada 25 jam. Ya, 24 jam sehari misalnya nggak tidur. Kenapa? Karena dia bisa lihat ini akan terjadi. Dan kalau ada terjadi, wah dia akan bahagia. Menjalani prosesnya aja itu sudah sebuah kebahagiaan. Itulah jiwa apa entrepreneurship ya dari seseorang yang kemudian dia ketika dia punya sebuah visi yang besar. Belum lagi selain visi ada yang namanya misi Bapak Ibu semua. Oke. Misi itu lebih dahsyat sebetulnya dari visi. Kenapa? Seseorang yang punya misi dalam hidup ini dia nggak akan terbendung, Bapak Ibu. Benar-benar. Nggak akan ada satupun orang yang kemudian bisa menghalangi seseorang yang punya misi dalam hidup ketika dia mau jalankan misi itu. Maka ketika sebuah perusahaan dibangun dan misi yang kemudian melekat di perusahaan tersebut inline. Inline itu ya sama lah ya, sejalan gitu ya dengan personal mission, misi pribadi dari ownernya. Dahsyat Bapak Ibu. Totalitas di situ dan ini menjadi tak terbendung. Oke, halangan sebesar apapun, rintangan seperti apapun dia akan hadapi, Bapak Ibu semua ya. Dia akan disiasati gimana caranya karena dia punya keyakinan bahwa misi inilah yang akan suatu saat kalau Allah panggil orang itu merasa mission accomplished. Ya, tugas dia menjalankan peran sebagai pengusaha yang menghadirkan kemakmuran bagi para karyawannya sudah berhasil dijalankan. Itu yang luar biasa Bapak Ibu semua. So, ketika kita bangun bisnis penting yang namanya visi misi dan itu adalah fondasi dari sebuah perusahaan. Ya, jadi kalau perusahaan nggak punya visi, nggak ada misi yang jelas, tunggulah kehancurannya gitu ya, karena ya nggak ada punya fondasi. Belum lagi kalau kita bicara apalagi value Bapak Ibu semua. Bangunlah bisnis dengan value. Without value, tanpa nilai-nilai yang kuat Bapak Ibu semua, sama seperti pohon yang akarnya misalnya cabut dengan mudah cabut gitu, tarik. Tapi kalau akarnya tunggang, akarnya terus tembus sampai ke bawah, itu kok sulit untuk dicabut. Ketika ada katakanlah angin puting beliung sekalipun, ya nggak akan membuat pohon itu bisa jadi tidak roboh. Itulah ya, pentingnya value. Cara tahap mastery saja ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Jadi ada tadi financial mastery ya, yang luas financial kita bicara tentang destination mastery. Ya. Jadi mau mau apa kita bisa susun milestone itu ibaratnya kalau di Bandung berapa kilometer berapa itulah milestone rencana perjalanan kita ke depan, rencana perjalanan bisnis kita ke depan. Pebisnis-pebisnis yang besar dia akan Bapak Ibu semua pasti punya rencana milestone-nya untuk bisnisnya. Oke, jadi ternyata nggak mudah ya coach. Itu baru dua ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang Bapak Ibu semua ya yang paling utama Bapak Ibu semua sebetulnya ya, bagaimana kita dalam membangun bisnis harus menaklukkan diri kita sendiri sebetulnya yang di awal Bapak Ibu semua. Ya, kita harus bisa contoh ya, di time mastery ya, di time mastery. Kita harus ada kan tadi mastery itu tadi saya sudah bilang ya, destination mastery, kemudian money mastery, time mastery ya. Nah, di time mastery, bagaimana kita bisa mengatur waktu. Ya kita sebetulnya nggak bisa ngatur waktu. Sehari kan cuma 24 jam. Yang bisa kita atur adalah skala prioritas. Mana yang Bapak Ibu membangun bisnis apapun kalau mau berhasil, Bapak Ibu perlu totalitas, Bapak Ibu perlu fokus. Tanpa totalitas dan tanpa fokus, jangan berharap bisnisnya akan besar. Jadi penting nih Bapak Ibu semua mampu bisa betul-betul ya tahu mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang penting mendesak, mana yang tidak penting tidak mendesak gitu ya. Abaikan. Jangan sampai waktu kita habis 24 jam untuk mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Bapak Ibu semua tidak penting, tidak ya, tidak mendesak, tidak penting kita kerjakan. Habis waktu kita ya. Dan kalau ada hal-hal yang mendesak tapi tidak terlalu penting misalnya ya,
Ada juga yang penting tapi mendesak. Harus kita tuh ya Bapak Ibu semua. Padahal sahabat-sahabat semua, kalaulah kita seorang entrepreneur, saya mau tanya Bapak Ibu semua nih, contoh saja ya, saya berikan analogi olahraga. Kira-kira olahraga penting nggak sih, Bapak Ibu? Boleh dijawab? Olahraga penting nggak buat kita? Penting kan? Penting, Penting kan? Mendesak nggak sih? penting. Kalau nggak olahraga besok mati nggak? Kalau nggak olahraga besok mati nggak? Enggak. Enggak kan? Sama seperti kita belajar Bapak Ibu. Baca buku gitu ya, ikut pelatihan-pelatihan, ikut training-training, ikut seminar. Itu hal yang penting Kalau saya dan nanya tidak olahraga penting mendesak. nggak? Penting. Dan tidak mendesak. Tapi kalau kita entrepreneur Bapak Ibu, kita harus banyak menghabiskan waktu kita di wilayah itu. Jangan kita terjebak di penting mendesak. Capek Bapak Ibu. Angkat telepon dari customer Bapak Ibu, penting nggak? Penting. Boleh dijawab? Customer nih, prospek kita, calon customer, nelfon kita. Penting nggak tuh? Kita angkat Penting. teleponnya. Penting. Penting. Mendesak nggak? Mendesak. Mendesak. Ya mendesak, orang teleponnya udah bunyi. Tapi Cuan kebayang mau nggak? masuk, cuan mau masuk. Cuan mau masuk. Tapi kebayang nggak kalau seorang business owner, tiap hari business ownernya loh, ya, business ownernya yang harus ngangkatin telepon terus, gitu ya. Ya habis kan waktunya, betul nggak? Padahal tugas itu bisa aja ya, seharusnya kemudian bisa didelegasikan kepada karyawan, kepada tim. Mendesak angkat telepon, mendesak. Tapi kan kita bisa delegasikan di situ Bapak Ibu semua ya. Jadi kita mastery, kemudian bagaimana sebetulnya kita selalu dengan kita. Ini juga penting. Banyak bisnis tidak tidak besar karena sesungguhnya cerminan diri kita. Diri kitanya banyak persoalan ya. Bisnis kita berantakan karena kitanya juga berantakan hidupnya. Jadi ketika kita menata bisnis selaras dengan menata diri kita, ya, menata kehidupan kita. Di tahap mastery ini bukan tahap ya. Kalau saya cerita lebih detail lagi panjang Bapak Ibu bisa berjam-jam tahap mastery. Penting untuk apa? Untuk kita mampu mengendalikan bisnis kita. Semuanya terkendali Bapak Ibu semua ya. Jadi eh, di mastery ini termasuk Bapak Ibu semua delivery mastery. Saya mau jelaskan salah satu juga ya. Jadi, coach banyak banget ya tahapan mastery. Iya, delivery mastery. Kalau kita memproduksi sesuatu, produknya harus sama. Kita produksi hari ini, produksi besok, produksi minggu depan, produksi bulan depan, tahun depan sama kualitasnya. Terjaga kualitasnya, ya. Itulah yang namanya Bapak Ibu semua delivery mastery. Belum lagi di delivery mastery ada yang namanya service, ya. Ada yang namanya service dan service kita, pelayanan kita harus excellent. Yang tadi jangan sampai customer kita slow respon gitu ya, nggak dijawab dengan cepat segala macam ya, tutup bisnis kita. Saya kemarin ke satu wilayah keluar kota ya, dari Bandung ya keluar kota ke daerah Ciwidey, naik ke atas Bapak Ibu semua. Pak Arya lagi, kemudian Pak Arya cepat sembuh ya karena kemarin kehujanan. Saya masuk ke sebuah hotel Bapak Ibu semua, datang ke hotel, bayangin saya mau datengin apa, ordernya bukan order kecil, order besar, bukan saya nginep sendiri. Ada 100 rombongan yang kemungkinan saya bawa gitu ya, karena mau ada rencana training outbound ya. Kemudian saya perlu yang namanya full board Nggak meeting. mau minum obat. Enggak takut. Bu Hana, boleh ditutup terlebih dahulu, mohon izin. Oke, oke. Saya lanjut ya. Jadi ini Bapak Ibu, ini hal yang waduh, saya datang, kemudian saya ketemu ke customer service. Dia langsung aja cuma, oh ya ini harganya. Ya harganya, tidak ada senyum, tidak ada salam, tidak ada. Masya Allah, saya bilang ini itu baru baru yang pertama saja nih. Ya, padahal disitulah momen. Begitu saya mulai bertanya dan saya minta, bisa nggak saya melihat fasilitas yang ada di sini? Oh tunggu ya, nanti sama marketing saja.
Dia sudah memindahkan tugasnya, nanti ya marketing saja. Betul memang, ya harusnya tugas marketing. Tetapi bagaimana seharusnya frontline customer service yang ada di depan memastikan marketingnya dengan cepat datang. Dan itu nggak boleh hitungan berlama-lama. Saya nunggu lebih dari 3 ya, udah terkantuk-kantuk tuh nungguin, ini marketingnya mana? Ya, dan karena saya sudah lihat ini hotelnya kayaknya terlalu jadul gitu ya dan sebagainya, ditambah lagi pelayanan seperti itu, ya saya udah bilang aja langsung saya ke customer service, saya bilang, "Saya nunggu dari tadi loh, dan marketing nggak pernah sampai 30 menit lebih ini nggak datang." Udah saya tinggalin. Artinya apa? Peluang untuk bisa dapatkan order hilang. Ya kan? Dan kalau saya ceritakan seperti ini, berarti banyak orang yang tahu nanti, "Wah, jangan ke sana." Ah, saya nggak sebut aja ya. Hotelnya di daerah Ciwidey gitu ya, cukup besar, tapi saya yakin kalau ada orang ke situ kayaknya nggak akan datang lagi deh. Malas banget gitu ya. Oke, artinya apa di situ? Delivery mastery. Kita harus menguasai Bapak Ibu semua ya, bagaimana menciptakan pelayanan yang excellent. Bagaimana membuat sebuah produk yang reproducible gitu ya. Jadi kalau kita bikin hari makanan enak dan besok hambar atau terlalu asin kan gitu ya. Jadi harus sama. Ya, itulah yang tidak mudah. So, tahap mastery ini tahap krusial dan di tahap ini kemungkinan besar ya semua rata-rata pasti masih minus. Jadi yang namanya bisnis ada proses investment memang. Ya, di tahap mastery inilah sampai satu saat stabil itu pun masih minus. Kenapa? Karena dia harus ke tahap kedua. Ya, dia harus langkah kedua yaitu niche. Jadi yang pertama mastery, yang kedua niche. Apa niche? Niche adalah ceruk Bapak Ibu semua. Jadi kita harus dapatkan ceruk pasar untuk kalau kita mau jual produk, maka produk kita harus sampai di tangan orang yang tepat. Dia butuh, dia punya duit. Itulah ceruk pasar kita. Kenapa misalnya banyak orang tidak ditawari tas Louis Vuitton? Ya karena bukan target marketnya. Kalau Bapak Ibu kita ya belum ditawarin Lamborghini gitu ya, perusahaan otomotif Lamborghini ya yang kemudian nawarin kita, kenapa nggak ditawarin? Karena kita bukan target marketnya. Tapi pertanyaan saya, ada nggak sih yang beli Lamborghini? Ada nggak sih yang beli Louis Vuitton tas harganya puluhan juta gitu ya, bahkan untuk spesial miliaran rupiah, ada nggak pembelinya? Ada, itulah ceruk pasarnya. Nah, proses untuk bisa menemukan ceruk pasar, disinilah wilayah di mana pebisnis harus paham tentang marketing dan sales. Jadi nggak ada cerita pebisnis itu nggak suka tentang marketing, nggak suka tentang sales, saya nggak bisa jualan. Enggak, Bapak Ibu semua. Kita harus belajar ilmu jualannya, kita harus mahir berjualannya. Ya, kita harus belajar ilmu marketing supaya kita nggak dibohongin sama tim kita. Kita nggak dibohongin sama karyawan kita, ya. Jadi di tahap niche ini lebih dominasinya adalah aktivitas marketing, sampai kita mendapatkan ceruk pasar yang tepat, ya, di mana ceruk pasar ini, segmen pasar ini, kita dapatkan sejumlah tertentu yang mencukupi untuk kita mendapatkan profitabilitas yang layak, gitu ya. Nah, ini sebuah proses, Bapak Ibu semua. Jadi bisa jadi awal-awal ya kita nggak dapat, kita buang duit tuh, bakar duit Bapak Ibu. Sampai kita ketemu ceruk pasarnya, disitulah mulai menghasilkan. Sehingga fixed cost kita, biaya tetap kita, overhead kita, istilahnya tambah pusing ya, overhead kita, biaya operasional bulanan kita yang itu harus keluar ya, gaji karyawan, listrik, dan lain sebagainya, yang pasti mau ada omset, nggak ada omset, itu harus keluar gitu ya. Itu bisa ditutupi oleh penjualan yang terjadi, oleh margin dari penjualan. Ingat, bukan cuma, "Oh, ketutup dari penjualan." Iya, tapi kemakan sama APP-nya juga. Iya, minus lama-lama. Tapi kalau bisa ketutup, ya makanya di tahap master itu kita mesti bisa berhitung, ini kita BEP-nya kapan? BEP-nya dalam konteks operasional. Berapa penjualan produk sehingga biaya operasional kita itu bisa plus-plus, nggak untung, nggak rugi. Itulah BEP operasional ya. Itu di tahap master itu kita mesti bisa menghitung gitu. Nah,
Begitu tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, masuk ke tahap niche, udah Bapak Ibu harus kuasai marketing ya, Bapak Ibu harus kuasai tentang selling karena jago Bapak Ibu di marketing, datang banyak prospek, nggak closing. Kenapa? Karena kitanya nggak bisa mempersiapkan misalnya ya, cara pembayaran yang mudah, ya. Ini udah era digital, masa orang harus bawa cash gitu ya, nggak terima QRIS, nggak terima pembayaran transfer dan lain sebagainya. Itu akan mempersulit, akibatnya apa? Orang malas beli di situ, kan begitu ya. Jadi hal-hal yang itu termasuk di service ya, di tahap mastery. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah bisa menemukan ceruk pasar kita, barulah kita bisa mendapatkan uang cash dan kita bisa prediksi yang namanya cash flow, arus kas kita. Oke, bulan depan kurang lebih nanti omset kita akan sekian gitu ya. Tahun bulan berikutnya akan sekian dan seterusnya. Disitulah kita bisa prediksi dengan baik karena kita sudah ketemu ceruk pasar yang tepat. Tapi kalau belum Bapak Ibu, berdarah-darah. Nah, di tahap Bapak Ibu semua mastery, kemudian masuk ke niche, disinilah yang banyak yang tidak tahan. Killing field areanya ini di sini nih, ya. Jadi kenapa 80% itu mati dan tutup di tahun pertama? Karena dia tidak segera menemukan ceruk pasar yang sesuai. Akibatnya perusahaannya tidak mendapatkan revenue atau omset yang memadai, sehingga Bapak Ibu semua akhirnya apa? Tutup. Nggak lagi bisa nutup biaya operasional bulanan. Lanjut, setelah ceruk pasar kita dapat, Bapak Ibu semua, maka barulah di sini kita ya, Bapak Ibu semua masuk ke tahap leverage. Kita baru memulai membangun yang namanya sistem. Kita tata kembali semuanya. Ya kan? Kita harus bangun sebuah sistem agar bisnis kita bisa terkendali dengan baik. Ya, agar bisnis kita bisa efisien berjalannya, ya. Jadi kita harus disinilah baru bikin sistem, bukan bikin baru mulai semua, wah SOP sejak awal langsung dilengkapi. Iya, semuanya selesai, sistem jalan, nggak punya omset, tutup Bapak Ibu. Ya kan? Ya kan? Jadi kalau nanti dapat duit dulu, cuan dulu gitu ya, baru kita tata. Makanya di bisnis ada memang waktu ya udah nggak usah terlalu juga terus bikin rencana yang berbelit-belit, terlalu mendalam, nggak jalan-jalan, ya percuma. Toh kita juga banyak hal yang belum kita ketahui dan kita bisa tahu ketika kita jalankan Bapak Ibu. Ya, jadi tahap membangun sistem itu bukan di awal, nanti. Kalau sudah ada cuannya, kalau sudah menguntungkan, baru kita punya uang nih, ya kan, untuk membayar orang yang bantu kita bikin sistem, kan begitu. Ya. Nah, kalau sistemnya sudah siap, inilah yang menarik Bapak Ibu, barulah kita kemudian membangun tim. Barulah kita coba mau buka cabang segala macam, kan tim kita harus kita perbanyak. Betul ya? Ini adalah dasar untuk pengembangan bisnis. Ya, kita mulai rekrut. Di sinilah kita harus menguasai ilmu bagaimana merekrut orang yang tepat, posisikan di tempat yang tepat. Bapak Ibu harus belajar banyak tentang ya sistem HRD yang kemudian terbaik gitu ya. Karena salah merekrut orang saja, yang direkrut virus Bapak Ibu semua. Ya, etos kerjanya jelek, attitude-nya buruk. Terus apa yang mau dipertahankan? Dia jadi virus. Bapak Ibu tidak punya jiwa koleris yang kuat gitu ya. Komen yang tinggi, nggak berani negur, nggak berani mengkoreksi, nggak berani mecat, amat riwayat bisnisnya. Ya, maka perlulah kenapa seorang pemimpin punya kepemimpinan yang kuat, ketegaran. Kalau ada yang kemudian dirasa tidak, orang itu harus dikeluarkan, yaitu prinsip dasarnya bina 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 binasakan ya. Ya kalau udah nggak bisa dibina lagi selesai ya. Jadi kalau belum apa-apa kita langsung bangun tim yang besar, roboh Bapak Ibu. Karena belum tertata semuanya. Belum ada cuannya juga gitu ya. Ceruk pasar kita belum dapat, repot Bapak Ibu. Tapi kalau kita udah tahu ceruk pasarnya di sini loh, ya kan? Kalau kita buka satu outlet, satu toko, udah untung nih, udah jalan nih, sistem udah ada. Ya udah, mau buka cabang lagi lebih mudah, ya. Oke, di sini pebisnis sudah happy. Kenapa? Dia tidak lagi habis waktunya di situ. Kenapa? Banyak hal yang sudah bisa didelegasikan ke tim. Tapi jangan ditinggalkan dulu, Bapak Ibu semua. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu sinergikan dulu. Tahap sinergi ini, ya Bapak Ibu, apakah tim yang kita rekrut, itu dia bisa jalankan sistem atau tidak?
Jangan sampai orang yang kita rekrut, orangnya komennya tinggi, koleris, ya, dia udah dikasih sistem malah diacak-acak sistemnya, sok tahu. I know already gitu ya, merasa udah tahu diacak-acak semua, hancur. Udah disusun baik-baik, ya, kita susun dengan tidak mudah, waktu yang cukup panjang, dihancurin sama orang yang kemudian merasa, "Oh, ini nggak beres," padahal dia nggak punya kompetensi yang memadai untuk membangun atau menjadi bagian dari tim yang kita rekrut. Hancur Bapak Ibu bisnisnya ya. Maka pastikan dulu bahwa tim yang kita rekrut ini bisa menjalankan sistem yang sudah kita buat. Ingat ya, orang ini menjalankan sistem, bukan orang ini bikin sistem lagi. Hancur Bapak Ibu bikin sistem dalam sistem dan lain sebagainya. Jadi kita harus pastikan, ya, kita harus pastikan dulu orang-orang yang kita rekrut nih, tim yang kita rekrut betul-betul bisa menjalankan SOP yang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, menjalankan sistem yang sudah dibangun, ya udah tinggal jalanin aja. Sehingga nggak ada persoalan tuh yang namanya misalnya bisnis kuliner, tapi punya pimpinannya sarjana hukum. Ya karena sistemnya sudah ada, tinggal jalankan saja. Nggak harus orang yang punya kemampuan misalnya di wilayah produksi ya misalnya, ya sebagai seorang chef yang bisa masak, yang pendidikannya harus relevan misalnya, enggak. Ini udah bicara leadership. Leadership itu bukan bicara nanti background pendidikannya apa. Oke, tapi yang paling penting sistemnya udah ada dulu. Dia tuh tinggal jalanin sistem, mudah kalau udah seperti itu mudah, ya. Jadi jangan tinggalkan dulu bisnis Bapak Ibu sebelum disinergikan dulu. Dan kalau sudah di sini, waduh dahsyat deh Bapak Ibu. Bisnis Bapak Ibu sudah jadi mesin uang. Satu outlet buka, Bapak Ibu semua dibangun ya, dapat ceruk pasarnya, dibangun sistemnya. Bapak Ibu tinggal duplikasi lagi cabang-cabang berikutnya. Wah, kalau supaya nanti nggak jadi orang yang jadi pemadam kebakaran. Kita buka langsung cabang 10. Wah, mabuk tuh Bapak Ibu. Buka aja dulu satu. Satu bikin tadi ya, bertahap tapi pasti begitu sudah bagus baru Bapak Ibu tambah lagi 3, tambah lagi 5, buka 10. Ya kan? Tapi sudah siap semuanya. Oke, disitulah saat Bapak Ibu mulai panen raya. Jadi mesin duit Bapak Ibu semua. Bisnisnya jadi mesin uang. Ya, jadi bisa buka cabang, bisa kita tambah ya katakanlah tambahkan divisi marketing tambah orang gitu lebih banyak dan lain sebagainya ya atau bikin banyak sekali divisi baru tapi yang jelas perusahaannya sudah sehat, sudah ada sistem, sudah ada orang yang menjalankan sehingga pebisnisnya itu tinggal ya mengendalikan dari jarak jauh. Karena ini sudah autopilot Bapak Ibu semua. Bapak Ibu tinggal sebulan baik-baik saja, malah lebih bagus. Tinggal 3 bulan, tetap berjalan, terus bertumbuh. Ditinggalin 6 bulan, fine. Ditinggalin 1 tahun. Itulah sebuah bisnis yang memang sudah tertata dengan baik, sudah jadi mesin uang. Ya kan? Di saat itulah kalau kita sebagai pebisnis, mau bikin bisnis baru, nggak ada persoalan Bapak Ibu. Ya kan? Kalau kita mau akuisisi bisnis orang lain, mau multiplikasi, itulah tahap result, ya, tahap hasil. Kalau kita mau diversifikasi usaha kita, ya sudah lewati dulu tahapan ini semua. Dan tahap demi tahap di sini tidaklah mudah. Bahkan ada orang punya bisnis sudah 5, 10 tahun, puluhan tahun, sistemnya belum ada. Sehingga apa yang terjadi? Menguntungkan bisa jadi, tetapi apa yang terjadi? Ya, pemiliknya nggak bisa menikmati hidup. Kenapa? Semua harus berbalik ke dia, ya kan? Pengadaan harus dia, keuangan harus dia. Lah terus mau sampai kapan? Ya, waktunya habis hanya untuk kemudian ya tadi terjebak di dalam bisnis. Itu yang namanya in the business. Maka kita tentu berharap menjadi business owner yang on the business, di mana bisnisnya jalan, ada sistemnya, ada yang menjalankan bisnis tersebut, pemilik bisnis jalan-jalan. Oke. So semua ini tidak mudah Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba sendiri ya. Ah, bisa berdarah-darah, bisa punya uang, hati-hati nih kalau punya uang pensiun gitu ya Bapak Ibu coba mau bangun bisnis sendiri, nggak ada yang bimbing, nggak ngerti ilmunya, babak belur Bapak Ibu. Uang pensiun yang diperoleh puluhan tahun kerja bisa hilang dalam setahun.
Apalagi kalau main delegasiin aja, kita nggak paham gitu ya. Hati-hati nih, mentalitas pensiunan yang sudah di posisi tinggi biasanya ada post power syndrome kan begitu ya. Dia nggak mau tuh ngerjain hal-hal yang tadi nih, melewati tahap master. Karena tahap master ini nggak mudah. Berkotor-kotor, harus terjun sendiri. Yang namanya pebisnis, dia harus tahu ya kalau sebelum bikin standar, cuci piring, cuci sendiri gitu ya. Sehingga tahu sabun ini, kalau kita nyuci pakai sabun tertentu, dia habis untuk berapa piring. Kan begitu. Jadi ketika nanti ada permintaan lagi sabun, nanti piringnya memang berapa banyak piring. Perasaan piring cuma sekian, kok sabun habis, dipakai buat apa itu sabun? Nah, disitulah nanti ya kita nggak bisa dikadalin, wong kita udah jadi buaya gitu ya. Kita tahu ketika kita minta orang sales, kita udah terjun di lapangan. Gimana caranya jadi orang sales? Kita bisa jualan. Maka ketika kita menegur orang sales, kalau lu nggak bisa jualan, gua ganti. Tuh pintu terbuka, keluar kapanpun silahkan. Karena saya buktikan saya bisa jualan produk ini. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ya, ini penting hal-hal yang seperti ini. Supaya pemilik bisnisnya tadi, dia jadi buaya dulu ya, dia ngerti semuanya. Nggak bisa dibohongin. Di bagian pembelian, dia tahu di mana tempat terbaik dengan sistem pembayaran terbaik gitu ya. Nggak dikadalin. Misalnya karyawannya yang dia tahu, wah ini fluktuasi harga luar biasa, bukan hitungan bulanan. Mingguan harga bisa berubah misalnya. Ya, saya waktu masuk di wilayah bumbu masak instan, bahkan harga itu berubah bisa tiap hari. Ngeri Bapak Ibu. Kebayang nggak kalau nggak jujur orang? Habis Bapak Ibu. Kita punya tim, kita main delegasi aja, udah percaya deh pokoknya belanja. Belanjanya ini. Dia sebut harganya per kilo sekian, padahal harganya sedang turun. Dia jual dengan harga yang masih sama. Selisihnya dia ambil. Ini sangat mungkin terjadi kalau pemilik bisnis nggak mau berkotor-kotor, ya, nggak mau melewati tahap mastery, pengennya tahunya cepat cepat berhasil, cepat untung. Nggak bisa Bapak Ibu, nggak gampang. Ya, Coach, kalau tahapan itu begitu rumit, kompleks dan tidak mudah, terus bagaimana caranya? Apalagi ternyata saya ini punya uang terbatas atau nggak punya uang. Kalau lewati tahap ini semua, janganlah Bapak Ibu terlalu bermimpi misalnya, oh saya dapetin investor, dapat angel investor. Jadi kerjaannya tiap saat nawarin proposal aja ya. Ingat, lebih banyak investor yang angel daripada angel investor, angel investor. Ya kan? Jadi daripada terus hidup mengawang-awang dan lain sebagainya. Ini nih ya, buat Bapak Ibu yang mau shortcut gitu ya, shortcut. Lebih baik yuk coba tantang diri sendiri. Sederhanakan. Proses banyak hal ini kita sederhanakan. Tapi yang paling penting apa? Diawali dari tanggalkan ego. Karena banyak pelaku bisnis itu egonya luar biasa. Dia merasa berbisnis kalau produk-produk dia. Ya kan? Wah, kalau dia punya rumah makan seneng tuh dia. Ya, yang belanja dia, yang masak dia, yang melayani dia, kalau nggak laku, dia juga yang makan gitu ya. Semua di-handle sendiri gitu ya. Dan dia bangga banget, pokoknya merasa bisnis saya kalau semuanya ya produknya saya yang bikin, brandnya saya yang buat. Percayalah Bapak Ibu bahwa hal ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Maka saya mau ajak semuanya, Bapak Ibu bolehlah ya nanti kalau mau bangun bisnis yang seperti ini, kalau punya modal yang cukup besar. Dan untuk dapatkan modal tersebut, yuk kita tanggalkan ego, Bapak Ibu semua, ya kan? Bapak Ibu, saran saya, ya. Yang pertama nih, Sekolah Bisnis Indonesia kita akan membuat roadshow 10 kota. Diawali dari Sumatera Barat, Payakumbuh, Sumatera Barat, ya. Jadi kita akan membuat sebuah event, ya, training training 1 hari yang kemudian dilanjutkan dengan bimbingan selama 12 bulan. Saya ulangi ya, training 1 hari dilanjutkan dengan bimbingan selama 12 bulan. Karena kita ada di era digital, maka Sekolah Bisnis Indonesia lebih memfokuskan bagaimana melahirkan para digital entrepreneur, ya kan? Jadi entrepreneur yang bisa memanfaatkan ya situasi sekarang, kondisi kekinian, era digital saat ini, fokusnya di situ gitu ya. Dan bagaimana bisa bukan hanya menjadi pemain lokal tapi juga menjadi pemain global ke depannya. Oke. Jadi bagaimana seseorang bisa menjadi global digital entrepreneur. Maka ikuti Bapak Ibu semua event ini kita selenggarakan hybrid ya, hybrid. If Bapak Ibu di luar Payakumbuh, ada 2 kemungkinannya, kalau memang Bapak Ibu secara finansial nggak ada persoalan, silakan terbang ke Payakumbuh, ikut acaranya gitu ya. Insya Allah mohon doanya
Ya, mohon doa supaya bintang tamunya bisa hadir, ya Pak Sandiaga Uno. Kemudian nanti ada Coach Hengki, ya beliau praktisi Global Digital Entrepreneur. Nanti insya Allah saya sendiri juga akan hadir menjadi narasumber. Dan kita juga hadirkan campaign strategis dan sosial media spesialis ya. Nih Kak Ade Fitri yang akan membimbing Bapak Ibu secara teknis bagaimana caranya bisa memanfaatkan sosial media. Bagaimana dengan sosial media Bapak Ibu bisa menjadi orang yang mampu menjual apapun sesungguhnya gitu ya. Nah, nantinya supaya Bapak Ibu bisa langsung produktif, supaya saya bimbing, kalau saya bimbing, kami membimbing ribuan orang, puluhan ribu bahkan ya, masing-masing ribu gitu ya. Kalau maka kita buat produknya satu dulu yang memang produk ini sudah proven, teruji, sudah 1 tahun lebih diuji di negeri jiran ya produknya yaitu Ting Quran. Kita akan mau ya Bapak Ibu semua selama proses seluruh peserta kita akan didik supaya contoh nantinya mereka bisa memanfaatkan semua sosial media. Yang nggak punya akun ya mereka akan berlatih semua nanti akun Facebook punya, akun Instagram punya, akun TikTok punya. Ya, kemudian kita akan latih lebih khusus lagi sebetulnya nanti di TikTok. Walaupun nanti kita akan hadirkan bagaimana Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan WA marketing misalnya, ya, kemudian Telegram dan lain sebagainya. Sebuah perjalanan panjang selama 12 bulan ke depan. Ya, nanti satu persatu kita hadirkan expert untuk membimbing di perjalanan Bapak Ibu semua. Oke, dan dahsyatnya adalah gratis dengan catatan ikut event ini ya. Catatannya harus ikut event ini, baru 12 bulannya gratis. Coach kalau cuma pengen ikut gratisannya nggak boleh. Ya. Dan, nah ini kabar baik juga. Mereka yang serius, saya akan dahului, ya saya bimbing terlebih dahulu di hari Senin. Di hari Senin, nanti akan ada 3 jam, ya pembukaan, karena saya mau nanti di tanggal 1 September, ya di acara training, sudah ada yang membuktikan, iya loh, saya dalam proses beberapa hari gitu ya, sudah menghasilkan uang, sudah kemudian bisa menjadi sebelumnya nggak bisa jadi konten kreator, sekarang sudah jadi konten kreator gitu ya. Sebelumnya nggak ngerti cara memanfaatkan TikTok misalnya, sekarang sudah bisa menghadirkan followers yang banyak, misalnya menghadirkan, katakanlah bisa live TikTok ya, secara teknis juga sudah bisa jualan melalui TikTok. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu semua. Dan kami ingin Bapak Ibu semua, mereka-mereka yang saat ini, wabil khusus Gen Z, ya wabil khusus Gen Z, yang katanya kabarnya konon 10 juta nih nganggur gitu ya. Aduh sedih banget ya kalau lihat ini Gen Z nganggur ngapain aja gitu ya. Ada di era digital. Kalau digital tuh Bapak Ibu mau belajar aja, mau belajar, bismillah insya Allah akan produktif, insya Allah akan menghasilkan. Oke, dan yang dahsyatnya adalah ketika kita nanti didukung oleh sebuah produk yang amazing, yaitu Ting Quran. Sebuah produk yang marketnya gede banget Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya yakin 90% bahkan lebih penduduk Muslim Indonesia yang mayoritas beragama Islam ya belum paham Al-Quran. Kalau coba buka, baca suratnya, mungkin bisa baca. Tetapi kalau tahu nggak artinya apa? Saya yakin yang tahu paling hanya di bawah 10%. Artinya apa? 90% dari penduduk muslim ini akan jadi pasar. Dahsyat kan Bapak Ibu? Ya kan? Sebuah produk yang sudah proven teruji setahun setengah gitu ya di Malaysia dan sekarang hadir di Indonesia, ini amazing. Maka saran saya Bapak Ibu ya, dari sini, kalau ada orang yang melihat 1 tahun Bapak Ibu bisa dapatkan 1 miliar saja, menarik atau menarik. 1 tahun dibimbing di sini, praktek di sini, Bapak Ibu bisa punya uang 1 miliar. Pada akhirnya dengan 1 miliar bisa dong modal, ya kan? Bisa dong modal 1 miliar untuk mulai membuka usaha apa itu, kuliner lah, apa segala macam. Dan penghasilan dari sini sudah settle Bapak Ibu, setahun Bapak Ibu jalani, ya, setiap bulan sudah menghasilkan, amazing. So, segera daftar, hubungi walaupun Pak Arya sakit, mudah-mudahan masih bisa menjawab WA-nya. Hubungi Pak Arya, jangan sampai ya, ini Senin nih sudah orang dari Payakumbuh sudah roadshow nih ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah. Jangan sampai Bapak Ibu begitu mau daftar, mohon maaf, sudah nggak ada yang 100.000 gitu ya, sudah 250.000. Wah, nyesel. Jadi
bayar yang lebih ngeri lagi, bayar 100.000 Bapak Ibu bayangin hotel di Hotel Mangkuto ya Bapak Ibu, nih hotel salah satu hotel terbaik di Payakumbuh, ya kan. Dapat makan siang, dapat snack, dapat sertifikat. Coach, ada untung nggak tuh? Ya inilah dedikasi kami, silahkan makanya dimanfaatkan Bapak Ibu ya. Manfaatkan sebaik-baiknya, 100 pertama hanya Rp100.000, silahkan daftar ke Pak Arya, dan Bapak Ibu bisa ikut. Kalau Bapak Ibu sudah bayar 100.000, hari Senin Bapak Ibu bisa curi start ya. Lebih dulu, saya berharap Bapak Ibu nantinya di tanggal 1 sekalipun hadir dan belajar juga ya, Bapak Ibu bisa menjadi testimoni. Yes, alhamdulillah ternyata menyenangkan jadi seorang digital entrepreneur. Di rumah saja bisa menghasilkan uang yang nggak kecil. Aduh, di tengah kesibukan sebagai ibu rumah tangga, nah pengen tuh saya dapat testimoni gitu ya. Di tengah kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga, jalanin bisnis di rumah ternyata mudah. Dan hasilnya alhamdulillah, sekian juta sudah diperoleh. Waduh, Masya Allah ya. Ada lagi Gen Z, lulusan SMK, SMA gitu ya. Atau mungkin pelajar. Pelajar yang di tengah kesibukannya belajar, tetap mau luangin waktu sehari 2 jam aja misalnya ya. 2 jam untuk praktek, praktek, praktek. Dan akhirnya sudah tidak lagi minta uang ke orang tua. Dia bisa mandiri ya. Bahkan kalau nanti lulus, dia sudah siapkan uang untuk bisa melanjutkan kuliah dari uang sendiri. Itu harapan kami, Bapak Ibu semua. Jadi silahkan daftar, hubungi Pak Arya ya. Hubungi Pak Arya, boleh Pak Arya share, eee, apakah Pak Arya monitor, boleh share nomor teleponnya. Hubungi Pak Arya ya, hubungi Pak Arya karena supaya Bapak Ibu jangan sampai nyesel. Dan bayangkan ini nanti akan banyak sepanjang perjalanan, mohon doa gitu ya. Nanti kita hadirkan orang-orang, contoh besok tuh saya bertemu dengan anak muda, masih muda Bapak Ibu, anak muda Masya Allah saya bilang ya. Begitu live ribuan orang. Beliau ajarkan bagaimana baik agar para penonton, agar netizen gitu ya yang nonton live-nya itu bisa betul-betul membaca Al-Quran dengan baik ya. Insya Allah mohon doanya besok saya bertemu, kemudian nanti, saya juga mau minta beliau nantinya, "Yuk ajarin juga nih, gimana sih bisa live sampai akhirnya yang nonton ribuan?" Dan kalau dia sudah live, ujungnya jualan Bapak Ibu, gitu ya. Begitu jualan, oh laku banget, ya, laku banget, puluhan mungkin ratusan stok gitu ya, ratusan Al-Quran itu terjual dengan sangat luar biasa. Karena pada saat live, rasanya enak banget, saya aja beli gitu ya. Saya beli Qurannya, di rumah udah banyak Quran, tapi saya lihat ini Qurannya asik banget nih. Padahal yang asik tuh bukan hanya Qurannya, cara yang bersangkutan menjelaskannya itu yang menurut saya ini anak muda yang very talented gitu ya. Muda, ya saya aja mau belajar gitu ya. Masa Bapak Ibu nggak mau belajar juga? Masa kita nggak mau belajar ya? Belajar itu kan ya kepada yang lebih muda kalau memang yang bersangkutan memang mendalami bidang tersebut ya lebih ahli lah pasti dari kita gitu ya. Jadi banyak lagi nanti Bapak Ibu YouTuber-YouTuber segala macam insya Allah dalam proses perjalanan ya 12 bulan Bapak Ibu semua. Saya berharap nanti targetnya 12 bulan itu siapapun yang mengikuti program bimbingan ini 12 bulan punya modal yang cukup mau Bapak mulai bisnis konvensional silahkan ikuti tadi. Ya, Bapak Ibu bikin perencanaannya yang baik, bikin bisnis plan-nya, rencanakan produknya dengan matang. Bapak Ibu kemudian lakukan riset pasar terlebih dahulu. Semua butuh proses. Bapak Ibu sudah ngerti digital marketing di sini, praktekkan ilmunya di bisnis konvensi yang Bapak Ibu bangun gitu ya. Amazing. Pasti bismillah insya Allah kesuksesannya akan lebih mudah ketika Bapak Ibu lihat dulu di sini jadi nggak ada resikonya Bapak Ibu. Bayangin cuma 100.000 yang itu habis tuh ya kalau Bapak Ibu datang habis tuh buat hotel, buat makan ini gitu ya. Jadi silahkan dimanfaatkan mumpung masih 100.000 segera daftar, hubungi Pak Arya. Saran saya, bawa informasi ini, ajak temannya, kerabatnya, supaya jadi bagian tim Bapak Ibu semua ke depannya, ya, untuk belajar bareng. Dan siapa yang kemudian nanti sudah daftar, bayar hari Senin, mau curi start boleh, ya, ini mencuri yang boleh ini, mencuri diperbolehkan, curi start, ya, curi start belajar.
Jadi nggak harus nunggu tanggal 1 baru belajar. Curi start hari Senin, ya itu bisa belajar 3 jam. Nanti setiap harinya kita akan bimbing Bapak Ibu 1 sampai 2 jam setiap hari. Yang diharapkan begitu acara selesai, ya Bapak Ibu juga sudah menjadi pribadi-pribadi yang mulai berhasil. Mau mengerti tentang ya, bikin personal branding misalnya ya. Mulai bikin akunnya, mulai kan sebagai siapa dan lain sebagainya nanti akan dipelajari ya. Oke, itu ilmu-ilmu mahal semua, ilmu daging yang Bapak Ibu bisa ikuti gratis dengan catatan ikut training di tanggal 1 September dan trainingnya hybrid. Ya, hybrid berarti Bapak Ibu bisa ikuti sekalipun bukan dari Payakumbuh, Bapak Ibu bukan dari Sumatera Barat, Bapak Ibu dari Papua pun bisa ikut, dari manapun bisa ikut karena kita akan share juga secara live ya. Itu saja dari saya. Semoga ya melalui program yang bismillah insyaallah Bapak Ibu semua kita akan sama-sama bangun ini menjadi solusi buat bangsa ini. Sedih rasanya kalau melihat Gen Z Bapak Ibu semua nganggur. Saya lebih sedih lagi sahabat-sahabat semua. Begitu lihat angka ini yang Jawa Barat aja ya karena saya tinggal di Jawa Barat, saya tinggal di Bandung. 100.000 lebih terkena. Aduh, saya bilang ya, gimana ini mau memperbaikinya, ya? Dan alhamdulillah, insya Allah saya punya keyakinan melalui apa yang akan kita bangun ke depan dan dengan hadirnya Think Quran Bapak Ibu, ini bisa menjadi shortcut bagi kita untuk membantu. Oh, ini alhamdulillah nih ada Prof. Ya, Prof. Saiful Anwar, beliau dosen. Dahulu, Assalamualaikum, Prof. Salam kos, menyimak izin kos. Waduh, Prof aja menyimak. Oh, terima kasih ya. Jadi, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, kan cuma 100.000. Jangan sampai begitu mau bayar, 100.000 tutup. Harus bayarnya 250 ya. Ini 100.000. Curi start boleh. Curi start hari Senin kita akan mulai untuk didik lebih awal. Dididik lebih awal supaya Bapak Ibu lebih cepat berhasil. Udah pengennya gitu. Kami ingin, jadi jangan nunggu nanti acara dimulai, Bapak Ibu sudah berhasil bahkan sebelum acara dimulai. Wah, itu testimoni keren tuh. Saya sudah berhasil sebelum training diselenggarakan. Dahsyat kan? Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi orang-orang yang kemudian asabikunal awalun yang sukses ya, ikut bersama-sama kita menjadi global digital entrepreneur. Yuk kita bantu diri kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita yang saat ini bisa jadi mereka dalam kesulitan ekonomi. Ya, melalui program ini bismillah insyaallah ya, ekonominya akan kemudian bangkit dan pada akhirnya bukan cuma sekedar bangkit tapi memang bisa menjadi pengusaha sukses ya yang punya berkemakmuran dan berkelimpahan Bapak Ibu semua. Itu harapan kita dan tentu harapannya mereka ini adalah orang-orang yang nanti peduli terhadap bangsa ini ke depan ya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semua. Siapa yang mendapat manfaat dari pertemuan kita malam hari ini? Ada manfaatnya pertemuan kita malam hari ini? Kalau nggak ada manfaatnya, nggak dibikin lagi. Ya, kalau ada manfaatnya terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu, yuk bikin bisnis, membangun bisnis itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Saya mau balik Bapak Ibu. Siapapun yang melewati program ya, Bapak Ibu dibekali dulu menjadi seorang digital entrepreneur. Maka bukan 80% yang gagal Bapak Ibu semua, tapi 80% berhasil di tahun pertama. 20%-nya baru di tahun kedua. Ya kan gitu. Ya kan? Kita akan ubah statistik itu karena melewati proses yang benar gitu ya. Jadi kalau prosesnya udah nggak benar, ya percayalah banyak yang hancur di awal Bapak Ibu. Jadi kalau prosesnya benar, tahu dulu keilmuannya, belajar dulu, menguasai banyak hal dulu, begitu terjun sendiri dengan tingkat kompleksitas yang ada Bapak Ibu semua, itu sudah tahu ilmunya, sudah tahu caranya gitu ya. Sehingga Masya Allah, melewati tahap tadi tuh, kalau tahap niche saja, ceruk pasar dengan jauh lebih cepat. Jadi statistiknya kita mau ubah nih. Tadinya 80% mati di tahun pertama, kita ubah. 80% bisnis berhasil di tahun pertama, yang sisanya bukan tidak berhasil, berhasil di tahun kedua gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Semoga Bapak Ibu semua ini bisa memberikan manfaat positif, bisa memunculkan motivasi baru,
Bapak Ibu, melalui program ini, bismillah insyaallah life will never be the same anymore. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungi Pak Arya karena sakit, beliau nggak bisa nyapa ya. Nah, jadi kalaupun nggak dijawab malam hari ini, mudah-mudahan besok sudah sembuh, bisa menjawab satu persatu ya. Sampai ketemu dan karena saya yang buka, saya juga yang tutup ya. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Selamat beristirahat dan selamat berlibur. Nuhun.